Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar kembali tentang bagaimana cara menerbitkan buku. Dalam video sebelumnya, saya sudah membagikan 3 tips bagi setiap kita, para penonton, untuk bagaimana kita bisa menerbitkan buku. Yang pertama adalah tulislah tema buku yang Anda kuasai. Yang kedua adalah tentukan spesifikasi daripada buku yang akan Anda tulis. Dan yang ketiga adalah tetapkan batas waktu atau deadline dari naskah yang Anda terbitkan sebagai buku. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari tips-tips yang penting untuk kita boleh menuliskan buku yang ke depan akan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di dalam membagikan ilmu yang kita punya. Hari ini kita akan mempelajari 4 tips berikutnya. Tips yang pertama adalah mari kita mencari referensi buku mengenai topik yang kita ingin tulis sebanyak-banyaknya. Contoh, saya menuliskan buku Planning for God's Glory. Maka selama beberapa tahun saya mencari referensi bagaimana cara hidup daripada orang-orang yang mempunyai planning dalam kehidupannya, sehingga banyak orang boleh mencapai hal yang maksimal dalam hidup mereka di dalam talenta yang mereka punya yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi kalau ada buku-buku yang bersifat self-help, saya membelinya dan membacanya. Kemudian kalau saya juga menemukan di dalam internet artikel, video, atau apapun juga, saya biasa mengarsipkannya dengan cara sistematis dan dengan rapi. Jadi di laptop saya itu ada folder mengenai buku yang akan saya tulis mungkin beberapa tahun ke depan. Jadi dalam folder tersebut saya menyimpan artikel-artikel, video-video, dan berbagai materi untuk ke depan ketika saya ingin menulis, maka saya bisa menuliskannya. 2,000 years later. Untuk sebagai sebuah pemahaman bagi setiap kita, buku saya Planning for God's Glory ini saya kumpulkan materi selama 4 tahun, dan kemudian saya menulis selama 4 bulan dengan konsisten. Cukup lama bukan untuk menulis sebuah buku? Memang tidak mudah, tetapi kita bisa melakukannya. Para penonton yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu kita mengumpulkan materi-materi ini, mari kita juga mencoba sambil memikirkan dengan sudut pandang yang berbeda dari cara berpikir orang lain. Maksudnya adalah kalau misalnya ada orang yang sudah menulis dengan gaya bahasa mereka, kita coba menemukan cara atau gaya bahasa yang berbeda. Sehingga waktu kita mengumpulkan materi tersebut, kita sudah mulai berpikir, kita sudah mulai memproses di benak kita, dalam pikiran kita, apa yang kita tulis di dalam buku yang akan kita terbitkan. Yang kedua adalah, ketika kita menulis buku nanti, mari kita memikirkan, dalam video yang lalu saya sudah mengajarkan kepada setiap kita, bahwa mari kita memikirkan temanya dari buku tersebut. Misalnya buku yang saya tulis ini, ya, Planning for God's Glory, perencanaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya coba memikirkan mengenai aspek-aspek yang belum saya tulis dalam buku-buku saya sebelumnya mengenai planning. Jadi kita perlu memikirkan tema atau judul buku dan kemudian memecah menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Maka dari sebuah buku, dari ada judulnya, kita bagi di dalam beberapa bab. Saya memberi contoh kepada buku yang sudah saya terbitkan tahun lalu. Jadi di dalam buku ini saya membagi ke dalam 13 bab. Bab worshipper, bow down to your God. Bagaimana saya membahas seorang
Yang kedua, beyond riding the wave of change. Maksudnya adalah bagaimana kita melampaui apa yang kita telah lakukan dengan cara kita mengendarai gelombang daripada perubahan. Hidup ini ada banyak perubahan, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu selalu ada perubahan. Nah, bagaimana kita bisa mengendarainya? Dengan demikian saya membagi satu judul buku saya dengan 13 bab. Dengan demikian saya sudah menargetkan dalam satu buku ini saya menulis 13 bab. Nah, kemudian setelah bab, bagilah menjadi beberapa subbab. Satu bab, misalnya kalau saya membagi dalam halaman buku ini ada 230 halaman kurang lebih. Saya bagi ke dalam 13 bab. Ya hitung saja. Mungkin satu bab kira-kira mungkin sekitar 15 halaman. Nah, jadi saya bagi satu bab menjadi beberapa subbab. Jadi saya punya target untuk menulis satu bab selama atau sebanyak 15 halaman. Saya sudah menargetkan ada beberapa subbab. Nanti kita pecah lagi dari subbab menjadi poin-poin. Dan kemudian dari poin-poin mungkin juga ada yang lebih kecil lagi, misalnya beberapa pokok pikiran. Nah, dengan demikian saya ketika mengerjakannya dalam menulis buku ini, saya mencoba untuk memecah bagian-bagiannya. Dalam hal itu berkaitan dengan pelajaran video yang lalu, kita bisa membagi di dalam waktu yang kita kerjakan. Contoh, misalnya saya dalam waktu 4 bulan menulis 13 bab. Berarti dalam 1 bulan saya harus menulis kurang lebih 3 bab. 3 bab itu dikali 15 halaman. Jadi mungkin dalam 10 hari saya menulis 1 bab. 10 hari saya menulis 1 bab. Kalau 1 bab itu misalnya 15 halaman, maka 1 hari saya menulis 1 halaman setengah saja. Ya, saya sudah punya pengalaman bagaimana saya menulis begitu banyak artikel dan renungan. 1,5 halaman mungkin ditulis hanya dalam waktu 1 jam atau kurang. Have you ever had a dreams that you had you could you do you want you could do so you want him to do you so much you could do anything? Jadi orang yang mengerjakan dengan sistematis dan teratur. Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut. Wah, bikin buku sulit sekali ya. Harus buat buku yang begitu tebal. Tapi kalau kita sudah pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita mengerjakannya dengan setahap demi setahap. Dan dengan demikian kita akan menerbitkan buku. Saya jadi ingat nih, waktu dulu saya pernah membaca sebuah buku bagaimana kita jangan menjadi orang yang suka terlambat di dalam banyak hal. Di situ diajarkan sebuah ajaran yang menarik, yaitu sebuah judul daripada sebuah pikiran buku tersebut dikatakan bagaimana caranya memakan seekor gajah. Dikatakan cara memakan seekor gajah adalah dengan sesuap demi sesuap, sepotong demi sepotong. Maksudnya adalah ya kalau kita misalnya memang bisa makan gajah, ya tentu gajah adalah hewan yang dilindungi, kita nggak bisa makan. Tapi seandainya pun kalau kita bisa makan, kalau diperbolehkan dan diizinkan, kita potong gajah itu menjadi beberapa bongkai daging yang lebih kecil. Dan bongkai daging itu yang kita masak, sekali masak ya sedikit-sedikit, kita makan sedikit-sedikit, toh juga akhirnya gajah yang besar itu mungkin beberapa ton beratnya juga akan habis dimakan kalau kita makannya sedikit demi sedikit. Jadi maksudnya adalah waktu kita menulis buku, mari kita menulis setahap demi setahap dan kita bagi dari setengah buku atau satu judul buku, kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan kita kerjakan dengan konsisten. Yang ketiga adalah mari kita mengukur dengan spesifik jumlah halaman dari buku yang akan kita tulis. Tadi saya sudah mengutip bahwa buku ini kurang lebih 230 halaman. Jadi kalau kita misalkan mengerjakan buku ini, maka kita menulis dengan jumlah yang spesifik. Jangan kita akhirnya ketika menulis ada satu bab yang menarik, kita tulis panjang banget. Nanti ada satu bab kita mungkin tidak bisa lagi berpikir atau mungkin kita sudah tidak mempunyai lagi bahan untuk ditulis, kita sedikit. Jangan. Mari kita ukur jumlah halaman itu
sejak awal kita ingin menulis. Kita sudah memperkirakannya akan jadi berapa halaman buku ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kadang saya berpikir ada gitu ya orang yang bikin buku 1000 halaman, 2000 halaman, tapi memang ada. Kebetulan saya belajar teologi, ada seorang penulis bernama Wayne Grudem, seorang ahli sistematika teologi. Dia menulis buku kurang lebih 2000 halaman tebalnya, tapi dia sudah ukur 2000 halaman ini tentang sistematik teologi atau teologi sistematika. Dia sudah ukur berapa banyak yang akan dia tulis, kemudian bab-bab apa saja. Dan mari kita juga menulis untuk dengan sebuah pola yang baik. Memang mungkin ada beberapa buku yang satu bab mungkin 20-30 halaman, ada bab yang lain 5 halaman, tapi sebaiknya memang buku tersebut ada polanya. Jadi kalau satu bab kira-kira 15 halaman, ya bab yang lain pun 15 halaman. Buku saya demikian. Buku saya tidak ada bab yang lebih panjang atau tidak ada bab yang lebih pendek. Rata-rata kurang lebih sama. Dengan begini kita menjadi seorang penulis yang baik, yang teratur. Dan ketika pembaca membaca buku, mereka pun tidak akan bingung dengan buku yang berbeda jumlah halamannya. Kalau kita misalnya sudah tetapkan, saya akan nulis buku 230 halaman, kita bagi. Kalau katakan 10 bab, berarti satu bab itu 23 halaman. Dengan demikian, kita sudah tahu berapa waktu yang kita perlukan untuk menulis buku tersebut. Kalau kita sudah tahu, maka kita akan menuliskannya dengan teratur, dengan rapi, dan dengan konsekuen. Begitu. Dan yang keempat adalah tentukan secara spesifik audiens pembaca buku yang akan Anda terbitkan. Nah, ini sebuah yang sangat penting. Misalnya saya ketika menulis buku ini, Planning for God's Glory, saya menuliskan untuk pembaca umum. Setiap orang bisa membacanya. Apakah itu anak remaja, apakah itu anak pemuda, apakah itu orang dewasa, apakah itu orang tua. Karena buku saya ini adalah buku yang ditujukan untuk membangun orang secara motivasi berdasarkan Alkitab yang sudah saya pelajari. Memang isinya adalah sebuah isi yang sangat umum, tetapi ada nilai-nilai Alkitab di dalam buku ini. Tetapi memang ini buku juga bisa dibaca oleh berbagai kalangan, karena ada banyak cerita motivasi yang bersifat umum. Waktu kita menentukan secara spesifik target audiens pembaca buku kita, maka kita bisa melihat pangsa pasar atau orang-orang yang kita sasar untuk mereka boleh membeli dan membaca buku-buku yang kita terbitkan. Kalau ada orang menulis buku dengan spesifik, misalnya buku cara memelihara ikan mas koki, tentu saja yang membaca bukunya adalah orang yang suka pelihara hewan. Secara spesifik orang yang suka pelihara ikan. Lebih spesifik lagi orang yang suka pelihara ikan mas koki. Nah, itu sangat spesifik. Tentu memang buku yang bertema umum dan bertema khusus masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Buku saya yang bertema umum dapat dibaca oleh orang banyak, tetapi tentu saja pembahasannya akan sangat umum. Tetapi tadi buku yang saya katakan cara memelihara ikan mas koki, buku itu akan sangat spesifik. Hanya orang yang suka pelihara hewan, terutama pelihara ikan dan ikan mas koki jenisnya, yang akan membaca buku itu. Orang yang nggak suka pelihara hewan nggak akan mungkin baca buku cara memelihara ikan mas koki. Tetapi walaupun ada di antara kita yang ke depan akan menulis buku secara spesifik dari temanya, nggak apa-apa. Tema secara spesifik pun ada keuntungan, yaitu bahwa buku tersebut akan membahas dengan sangat mendalam. Dan tentu saja untuk kalangan orang-orang yang suka melihara ikan mas koki, mereka pasti akan membaca dan mereka akan merekomendasikan kepada teman-temannya yang mempunyai hobi yang sama, yaitu memelihara ikan mas koki. Kemudian waktu kita menargetkan buku tersebut akan dibaca oleh siapa, kita juga mempertimbangkan daya beli atau daya jual dari buku tersebut. Kita lihat, kita punya teman-teman di lingkungan sosial media kita, orang-orang yang punya hobi yang sama, begitu. Atau kita juga bisa melalui penerbit yang membantu memasarkan buku kita di masa kedepannya.
Tetapi menentukan audiens pembaca itu juga adalah sebuah hal yang penting, sehingga kita dapat mengukur buku ini nanti ke depan akan dicetak berapa eksemplar, kemudian dijual di tempat atau orang-orang kepada komunitas siapa saja. Itu akan menentukan ke depannya buku ini akan jadi seperti apa. Nah, demikian 4 tips yang baru dari video ini untuk setiap kita boleh belajar untuk menulis. Kiranya tips-tips yang saya berikan pada hari ini boleh menolong kita untuk menjadi seorang penulis yang lebih efektif. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk berikan komen, like, dan subscribe. Dan kalau kita diberkati, kita juga boleh bagikan video ini kepada teman-teman dan kerabat kita di dalam WhatsApp group kita atau media sosial lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.